Ya, baik. Saya senang sekali hari ini Bapak Kadis Provinsi datang ke rumah kami. Nah, ini rumah Baktiarsa. Ini bukan sekolah, kami katakan rumah karena ini siapapun yang datang itu merasa di rumah. Nah, KIR ini sudah berjalan 9 tahun. Ini bukan masanya saya. Kepala sekolah sebelum saya sudah memulai karena mereka studi banding di SMA Penabur, Jakarta, dan hanya untuk jurusan bahasa. Karena kepala sekolah sebelum saya itu guru bahasa. Jadi berkelompok, satu kelompok ada 5 orang dan seterusnya. Lalu saya ketika 2014 lantik menjadi kepala sekolah, saya melihat ini program yang bagus. Lalu kita mengevaluasi. Dari tahun ke tahun kita selalu mengevaluasi. Sampai sekarang sudah tahun ke-9, apalagi kita sudah menjalankan SKS, Sistem Kredit Semester Merdeka Belajar. Sekarang KIR kita tidak menentukan berapa orang dan semua jurusan 1 orang bisa 2 orang, tapi tidak 3 orang. Karena setelah kita mengevaluasi, saling mengharapkan ada satu anak yang begitu tekun, nanti nilai dapatnya sama-sama. Jadi kualitas belum tentu terjamin. Jadi sampai angkatan ke-9 ini baru tahun ini kita mengevaluasi. Jadi ada tim editor sekolah, ada 3 orang mengedit KIR anak untuk menentukan yang terbaik dari setiap jurusan. Dari 3 KIR terbaik yang oleh tim editor itu sudah punya kriteria sekian-sekian, nanti 3 dosen Ledalaro, yang dosen bahasa Indonesia, untuk baca lagi itu menentukan dari 3 KIR ini mana yang terbaik tingkat sekolah, lalu dia akan memberikan orasi ilmiah pada saat wisuda. Karena kita sudah 5 tahun ada wisuda. Mengapa ada wisuda? Karena proses belajar di Baktiarsa kita tidak memformat anak. Tidak memformat anak, merdeka belajar. Jadi anak yang karakter baik, lalu kemampuan juga baik, bukan yang cerdas, yang pintar, tidak. Siapapun dia bisa berlari cepat 2 tahun, dia 2 tahun selesai. Ya, 2 tahun selesai. Terkait KIR tadi, kira-kira bagaimana anak-anak dipersiapkan untuk melakukan itu? Apakah dengan pendampingan atau persiapan sejak awal masuk di sekolah? Ya. Jadi untuk mempersiapkan itu sejak ada SKS dan untuk memperdalam program unggulan sekolah yang namanya Karya Ilmiah Remaja, kita ada les metodologi muatan lokal sekolah. Jadi sejak masuk, kita tidak sebut kelas tapi semester. Jadi sejak masuk semester 1 ada muatan lokal sekolah yang diajar oleh guru bahasa Indonesia. Jadi guru-guru bahasa Indonesia menyusun buku penelitian tingkat SMA lalu dipakai untuk anak-anak. Jadi ada panduan, ada 2 guru yang ngajar. Tapi yang membimbing itu melibatkan semua guru. Karena target kita semua guru dia harus membimbing anak yang ada di rumah. Kita tidak perlu mendatangkan siapapun. Karena itu KIR itu kan hampir semua mata pelajaran ada KD tentang penelitian. Jadi kalau tidak ada KIR di SMA itu menurut saya itu pembelajaran seperti apa? Karena hampir semua mata pelajaran yang saya tahu itu ada metode penelitian. Jadi kami melihat ini setiap guru mata pelajaran ya dia menyatukan irama itu untuk supaya anak bisa eksplor. Dan menurut saya Karya Ilmiah Remaja ini melampaui ujian nasional dan ujian disusun objektif test. Karena apa? Karena menurut kami di rumah ini yang menjadi sumber belajar anak itu bukan buku atau bukan guru. Yang paling pertama adalah kehidupan anak. Kehidupan anak, pengalaman anak yang media sosial dan buku. Jadi yang mereka, kita guru itu bukan transfer ilmu, bukan, tapi guru mendekatkan anak ke sumber belajar mereka. Bahwa kita pandu dengan metode sekian-sekian sehingga kami benar-benar sebagai orang tua di rumah ini merasa bangga. Anak-anak kami semuanya hebat-hebat. Karena apa? Ada yang semester 1 mereka sudah pergi wawancara, ambil video, buat penelitian. Anak zaman sekarang tuh hebat-hebat, anak milenial. Jadi guru-guru ini katanya diujikan oleh penguji setelah dibimbing oleh guru. Yes, jadi KIR ini mereka uji seperti di universitas. Ya, jadi seperti mereka harus dalam bentuk PowerPoint 5-20 menit. Dan masa corona ini anak ujinya online.
hebat-hebat. Jadi misalnya guru saya sekarang menjadi pendamping guru penggerak di Manggarai Barat. Jadi dia padat, tetapi ujian online, pengujinya ada di Manggarai, amatnya ada di Adunara, hostnya ada di kurikulum. Dan anak-anak presentasi PowerPoint online webinar. Ujian menggunakan Zoom meeting. Zoom meeting webinar. Jadi saya merasa sekarang sudah saatnya, dan anak-anak NTT itu anak-anak Sika, anak-anak hebat. Tergantung bagaimana kita menjadi rekan pembelajar, menjadi sahabat. Karena kami banyak belajar dari anak, bukan anak belajar dari kami. Demikian. Terima kasih Ustaz. Ini kita dengan Bapak Kadis. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan sedikit terkait program unggulan sekolah ini. Pertama, sebagai Kepala Dinas PDNK Nusa Tenggara Timur, yang untuk pertama kalinya menginjakan kaki di rumah saya, Maumere, yang dikelola oleh komunitas SSPS, menggambarkan sebuah bentuk model pelayanan berbasis Biblis, dan itu benar-benar PPR Jawantara. Kita lihat bagaimana sekolah rumah besar memandang anak sebagai pusat pembelajaran. Jadi mereka belajar dari siswa, karena di dalam diri siswa itu banyak kekayaan, banyak multi kecerdasan yang belum dieksplorasi. Tapi ketika ada interaksi seperti ini, manajemen rumah besar seperti mau merek, mereka sangat jeli sekali mendeteksi potensi siswa yang ditandai dengan peningkatan karya ilmiah remaja ya, yang dikenal kiri, yang sudah berjalan hampir 10 tahun. Jarang. Kalau siswa semua seperti ini, maka saya yakin yang percaya 9 tahun itu pasti calon-calon ilmuwan. Kalau memang mereka berkarya di perguruan tinggi atau dunia kedokteran, mereka pasti sudah terbiasa dengan iklim ilmiah yang sudah berkembang. Yang ketiga, mereka mau bertarung di kampus-kampus ternama di Indonesia, UI, UGM, dan 10 besar. Saya kira bagi tamatan siswa ini, dengan penjelasan tadi dan saya lihat portofolio karyanya, saya tidak ragu. Tidak ragu karena ini metodologi yang sangat bagus, kaidah-kaidah sisa dicas kembali di perguruan tinggi. Dan saya yakin siswa yang angkatan 9 tahun lalu, sekarang mereka rata-rata 4 tahun sudah kerja, dan mereka sangat berterima kasih alma mater yang membimbing lewat kolaborasi. Sehingga saya menghimbau, marilah seluruh kepala sekolah yang di daratan Sika, guru itu atau ilmu dikatakan oleh Susar tadi, tidak ada yang rahasia. Kalau kita bicara pendidikan, saya sepakat. Kalau mau pendidik ini maju, maka tidak ada kerahasiaan di dalam tata kelola manajemen pendidikan yang tergambar dalam 8 standar. Terlebih standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Dan standar lain itu duduk orang tua, pemerintah, pembiayaan. Sarana prasarana pasti dari yayasan, dari komite, dan dari pemerintah. Sisa tiga standar itu yang benar-benar diperhatikan. Dan kalau yakin benar, maka tidak ada siswa yang bodoh. Dan tidak ada siswa yang bodoh, dan pembodohan terhadap siswa oleh gurunya karena ketidaktahuan tidak metode dan berbagai pendekatan. Tapi dengan konsep ini, saya yakin guru-guru selalu dicas dengan penjelasan tadi. Saya kira menjadi salah satu nominasi ke depan sekolah ini, dan tetap berkembang, jadilah bagian dari gerakan restorasi kebangkitan pendidikan, sehingga NTT bangkit, NTT sejahtera dimulai dari sektor pendidikan. Terima kasih. Bapak, ada satu hal mungkin, karena ada teman saya di sini, ada satu hal ini, kami ketika anak masuk waktu ukur seragam, kami ada pendampingan psikologi pada setiap anak. Jadi kami punya data pohon keluarga setiap anak, dan saya mengenal hampir semua anak. Jadi waktu ukur seragam, mereka datang daftar, ada pendamping psikologi, bukan wawancara. Kalau wawancara kan kita punya data, tidak. Tapi ini pendamping psikologi, kami tahu di pohon keluarga anak keberapa, mungkin dia broken home,
tinggal di mana, dengan siapa. Sehingga kalau anak buat aneh-aneh di sini, kami tidak bisa gunakan satu metode. Dan kekerasan jenis apapun tidak diperbolehkan di bakti asa. Kekerasan verbal, kalau guru dan orang tua katakan babi, anjing, nenek moyang, saya bilang siapa induknya. Lalu kekerasan fisik, saya sakit kalau orang pukul anak. Jadi guru-guru di sini kami sangat mengasihi anak-anak. Lalu kekerasan psikologis, kita membanding-bandingkan anak. Kenapa engkau beda dengan ini? Kenapa kau aneh? Itu kekerasan psikologis. Jadi itu kami usaha hindari sehingga semua anak itu merasa berharga. Dan kami tidak mementingkan harus benjot 1-2 anak untuk lomba bawa nama sekolah. Itu bukan fokus kami, visi misi kami tidak. Karena kami kalau ada lomba-lomba kami tidak memilih anak untuk lomba. Karena apa? Kalau kita memilih pasti ada yang merasa tidak terpilih. Padahal mereka semua membayar uang sekolah. Semua anak punya hak. Lalu kami kalau anak buat salah, kami haram untuk beri reaksi apalagi marah. Karena kalau anak tidak boleh berbuat salah, fungsi pendidikan tidak terjadi. Kalau anak tidak boleh buat salah, hanya anak tertentu yang tampil. Berarti konsep ini belajar dari kesalahan. Yes. Anak Guru yang baik. Anak diadakan masalah dan diberikan solusi bersama-sama. Ya. Di situ peran fasilitator guru benar-benar teruji situ. Ya. Mau jadi fasilitator atau menjadi diktator. Dan sekolah dengan budaya belajar pasti keluar dari lilitan ini. Yes. Dan saya mengimbau teruslah berkembang, tata ini sekolah. Lalu saya minta nanti suster bisa kita change rolling nanti di yayasan sehingga suster bisa 3 bulan di Semangat Negeri X yang ada di Kota Maumere, dia sekolah negeri, manajemennya paling tidak seperti ini. Dan itu pasti tidak keberatan dan kami akan lihat metodologinya terserah kepada regio yayasan bisa mengizinkan dan kami akan menginformasi kepada Bapak Gubernur biar ini di-change dalam kurun waktu beberapa bulan dan transfer skill dan pengetahuan. Terima kasih ya Pak Kadis. Terima kasih Bapak Kadis, luar biasa. Kami bahagia ini berkat besar untuk rumah kami. Tapi YouTube-nya judulnya taruh karya ilmiah remaja sama Bakti Asa Maumere dalam penyiapan gadis dan